kembali lagi kepada podcast kita pada hari ini. Saya Devina Aziza selaku pembawa acara pada hari ini. Hari ini kita akan membahas podcast mengenai husnuzon kepada Allah, yaitu tema yang sangat dekat pada kehidupan kita sehari-hari. Tentunya Devina tidak sendirian teman-teman. Devina ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Asih Wahyurini MM. Beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Terima kasih. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, bihairin. Senang nih rasanya sudah lama kita tidak bertemu kurang lebih semester kemarin ya Bu. Selalu ya. Iya. Selalu. Jadi teman-teman Ibu ini adalah dosen kami di semester kemarin gitu. Jadi ini adalah ajang silaturahim kembali nih sama beliau. Silaturahmi pangkal pembawa rezeki. Oke, jadi guys, kita akan langsung saja nih Bu masuk ke tema kita pada hari ini tentang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibu sendiri nih, apa sih Bu sebenarnya arti dari husnuzon itu sendiri? Husnudon. Iya, Husnudon itu kan prasangka ya. Iya, Kalau husnudon itu berasal dari kata hasanah, jadi baik. Artinya kalau husnudon itu sudah dalam arti latar itu berprasangka baik seperti itu. Kalau dalam Islam gitu ya, berprasangka baik itu adalah sesuatu yang kita mulai dari hati kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita praktekkan melalui perbuatan. Kalau hati kita sudah baik, misalnya kita orang itu baik gitu, alhamdulillah sehat gitu kan, artinya saya sehat. Prasangka dari diri kita sendiri. Kemudian mulut kita kalau bilang sehat, kemudian aplikasinya apa? Kita bersemangat gitu contohnya. Terus gimana lagi? Oh, jadi kita ucapkan dulu dari hati, nanti akan terjadi lewat perbuatan seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi harus optimis dulu, baru segala sesuatu itu akan baik. Oke nih Bu, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Banyak nih teman-teman di rumah pasti merasa kesulitan untuk berhusnuzon Bu, khususnya kalau ada ditimpa hal buruk atau masalah seperti gagal, kehilangan atau doa yang belum terkabul nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana nih cara tetap percaya kepada Allah ketika doa kita nih belum terkabul padahal kita udah usaha, udah ngelakuin semuanya? Pokoknya wow, keren lah. Kalau itu yang pertama yang pernah sering ucapkan ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, katakanlah wow, keren. Wow. Rumus kami yang kami dapat dari Ustaz Nasrullah ya, kalau kami di rumah rezeki itu wajib itu. Meskipun kita kesana wow, keren gitu. Misalnya apa kita ketinggalan di ATM misalnya, wow keren, ucapkan aja dulu itu 3 menit pertama harus diucapkan itu. Supaya apa? Supaya yang terjadi berikutnya benar-benar keren. Nah seperti itu juga terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, kemudian di keluarga kita misalnya, di lingkungan kita. Nah kalau husnuzon ini harusnya tiga posisi. Pertama kita mulai husnuzon dengan diri kita sendiri, yang kedua husnuzon terhadap orang lain manusia, yang ini husnuzon terhadap Allah, itu wajib gitu ya. Husnuzon dengan Allah tadi itu musibah itu. Ketika dapat musibah dari Allah misalnya, paket kita pecah misalnya kan, COD datang pecah gitu kan, kita langsung bilang wow keren gitu. Wow keren aja dulu gitu kan. 3 menit pertama itu 3 detik pertama ya, jangan lewat itu. Karena kalau kita itu ucapkan, insya Allah nanti ada aja yang Allah ganti dari apa yang dititipkan itu langsung terjadi biasanya. Ibu sering merasakan seperti itu. Waktu itu sempat HP itu ketinggalan benar-benar di ATM itu, ketinggalan ibu pas tuh ingat langsung wow keren gitu. Walaupun kita nyesek gitu ya, wow keren. Ternyata benar HP itu masih diselamatkan oleh orang yang tidak kita kenal. Ini punya ibu, bener itu, kembali lagi ke saya gitu. Karena kita sudah mengucapkan mau keren, tapi kalau kita udah nol di pertama, 3 detik pertama, insya Allah itu yang akan terjadi keluhan kita itu. Jadi hati-hati dengan husnuzon, benar ucapan. Jadi ucapan husnuzon kita sama Allah, dengan diri kita sendiri dan dengan manusia orang lain, yang terjadi dengan manusia, dengan teman gitu, dengan keluarga, dengan tetangga, itu harus yang baik aja dulu gitu. Itu wajib. Jadi seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya, itu kan ya ayyuhalladzina amanu ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du gitu kan. Jadi situ janganlah kamu berprasangka buruk dan janganlah kamu saling memprasangkai orang lain. Jadi artinya apapun yang terjadi orang lain misalnya kurang bagus, ya kita sampaikan aja lah, insya Allah dia punya latar belakang yang berbeda, sudut pandang berbeda, pasti dia baik, seperti aja. Insya Allah yang terjadi baik. Yakinlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuai dengan prasangka kita. Benar itu. Kadang kita tidak yakin loh, yang terjadi dalam kehidupan kita tidak yakin, itu aja. Tapi kalau kita yakin Bu, tapi yang terjadi masih seperti itu, sudah prasangka ini aja terus yang baik. Dengan Allah juga mungkin belum datang jodoh ya, seperti itu. Kemudian belum punya sampai hari itu belum ada kenalan sih saya dengan lawan jenis gitu ya, apapun normal, enggak ya. Kita prasangka baik sama Allah, Allah pasti akan datangkan saya lebih baik. Allah yakin masih jaga saya sekarang, yakin pasti datang. Tapi kalau kita sudah lemah di situ, kita nggak yakin,
Ya itu nanti yang terjadi yang tidak yakin itu. Tapi kalau kita yakin insya Allah. Kan sudah janji Allah ya, kalau orang beriman itu pasti diuji. Tapi yakinlah kalau ujian itu pasti Allah kasih sesuai dengan kemampuan hambanya. Gitu. Apalagi? Jadi teman-teman, kalau kita ditimpa musibah insight dari ibu nih, Wow, tetap keren. ucapkan wow keren. Jadi apapun yang terjadi ke depannya kita akan Pasti tetap keren. optimis, tetap Nah. keren. Wah luar biasa ini. Bisa dicatat nih Mir, buat teman-teman di rumah. Nah, Praktekin yang penting. oh dipraktekin jangan lupa. Jangan dicatat, praktekin aja. Setelah dicatat dipraktekin gitu Mir. Pokoknya keluar ruangan ini praktekin. Siap. Nih Bu, pertanyaan terakhir untuk anak muda nih Bu, yang saat ini sedang lelah menghadapi hidup, misalnya kayak banyak tugas yang numpuk atau pusing nih kami semester akhir mau skripsian ini dan mulai kehilangan kepercayaan kepada Allah nih. Ada nggak Bu pesan-pesan untuk anak-anak muda di rumah? Misalnya cuma satu, tidak ada yang lebih percaya kepada kalian kecuali diri kita sendiri. Kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, insya Allah semua persoalan yang kita hadapi selesai. Tapi kalau kita nggak percaya dengan diri kita, siapa lagi? Percaya kepada Allah pun kita yakin dengan iman. Iman itu apa? Apa kita melihat Allah gitu kan? Kan yakin dulu kan? Kata Rasulullah, umat yang paling mulia itu nanti, bukan kalian, kan dia bilang kepada sahabatnya, bukan kalian, tapi umatku nanti di akhir zaman. Dia tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepada Allah dan kepada aku percaya. Nah, begitu pula dengan diri kita sendiri. Kunci kita sukses di kuliah dan segalanya, percaya, yakin aja. Yang kutulis hari ini skripsi, yakin. Judul yang saya ajukan, yakin. Kalau kita yakin, itu akan terpancar dalam ucapan kita, dalam perilaku kita ketika kita ngadep pembimbing, itu yakin. Tapi kalau kita ngadep pembimbing sudah nggak yakin, pembimbing pun akan ragu. Jadi energi kita yakin dulu sama diri kita sendiri, kemudian yakin kepada Allah, kemudian yakin kepada dosen pembimbing bahwa dia akan menerima skripsi kita. Kita akan selesai sesuai target. Yakinkan diri kalian, insya Allah semua akan selesai. Mungkin itu saja teman-teman insight yang bisa kita dapat pada hari ini. Kita harus tetap berhusnuzon kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain ya Bu. Supaya apapun yang terjadi ke depannya tetap ucapkan wow keren dan selalu bersemangat dan tetap berhusnuzon kepada Allah. Mungkin itu saja teman-teman podcast kita pada kali ini. Saya Devina Aziza selaku moderator atau pembawa acara pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.